Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari kami, tim kreatif dan produksi Pesona Budaya. Hari ini kami akan kembali mengangkat satu pernak-pernik budaya dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Dialog kami hari ini akan melengkapi informasi-informasi tentang adat dan budaya Batak yang telah dan sudah kami tampilkan pada episode Pesona Budaya yang terdahulu. Berbahagia sekali hari ini saya sudah ditemani oleh para narasumber. Kita sapa terlebih dahulu kepada Pak Edward Siahaan. Horas Pak Edi Saputra. Kabar sehat? Sehat Pak. Baik, terima kasih. Pak Simon Butar-Butar, apa kabar Pak? Horas sehat? Sehat. Dan pemirsa, sengaja saya mengundang seorang anak muda yang bisa meramaikan perbincangan kita hari ini tentang satu bagian dari budaya Batak yang mungkin sudah dilupakan atau mungkin juga terabaikan keberadaannya. Tetapi sesungguhnya sampai hari ini sebutan itu masih ada. Joni Siombing, apa kabar Joni? Sehat Pak, sehat. Sehat ya? Sekarang jadi toke ya? Toke. Bingung, ke arah mana tokenya? Ini walaupun masih muda Mang, ya kan? Tapi sudah belajar jadi toke ini. Mudah-mudahan sukses. Amin. Itu dia. Maka sebagai orang muda kita harapkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, pemirsa, khususnya masyarakat Batak dimanapun berada, baik di kampung halaman, apalagi yang di perantauan. Hari ini perbincangan kita dengan satu judul, Tunggal Panaluan. Sebelum itu, sama kita sampaikan dulu salam perhorasan kepada penonton. Horas! Tunggal Panaluan. Joni, Ya. pernah mendengar kata itu? Tunggal Panaluan. Pernah dengar Pak? Pernah. Ya, apa itu? Kalau yang aku dengar, Tunggal Panaluan ini adalah semacam tongkat sakti khas Batak sih Pak. Tongkat? Sakti khas Batak. Oh, artinya tongkat dari masyarakat Batak ya? Iya, benar. Tadi ada kata sakti. Pemahamannya bagaimana? Sakti ini yang kubayangkan itu adalah, jadi ada seorang raja Batak yang megang tongkat, dan tongkatnya ini adalah seperti alat sihirnya, misalnya begitu. Alat sihir. Iya, jadi dia akan memberikan kekuatannya kepada seseorang melalui tongkatnya ini, begitu. Seperti itu. Itu yang kita pahami tentang itu. Baik. Pemirsa, sekali lagi, inilah sejarah dan histori keberadaan Tunggal Panaluan. Saya akan ke Pak Butar-Butar dulu. Iya.
Sebagai sosok seorang tokoh masyarakat Batak lah saya katakan seperti itu. Karena sering tampil di acara paradatan. Ya. Tentu bagi orang-orang Batak yang sudah lebih lanjut usianya ketimbang si Joni tadi. Iya. Nah, sebutan Tunggal Panaluan ini barangkali tidak terlalu asing. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang Tunggal Panaluan ini? Terima kasih. Saya permisi dulu minta maaf sama yang kuasa. Iya. Karena disebut Tunggal Panaluan ini bisa ini menjadikan segala perkara. Makanya digelar ini tunggal atau tongkat sakti. Seperti kata Joni tadi. Iya. Aha. Tunggal Panaluan ini sebenarnya yang dari semula pertama ada pepatah mengatakan marpiso pangabas dijulu, marpiso pangabas dijae. Maksudnya? Itu setiap orang yang sakti pasti ada pedangnya, pasti ada pisaunya. Senjatanya lah. Senjatanya pasti diiringi dengan senjata itu lengkap. Iya. Nah, jadi Tunggal Panaluan ini dibilang ini Tunggal Panaluan karena kesaktiannya. Yang bisa menjalankan kesaktian ini dulu ada orang yang dikatakan yang diberi nama Datu Pandudu. Datu Pandudu lah yang bisa menjalankan Tunggal Panaluan ini. Masih satu ini, tidak ada yang lain. Wah, baik. Masih satu. Bentar, artinya Nah, awal keberadaan sebutan Tunggal Panaluan itu ya? Iya. Baik, sampai di situ dulu, Pak. Iya. Bentar. Pemirsa, cerita-cerita kesaktian tongkat Tunggal Panaluan ini memang umumnya diketahui oleh banyak orang-orang Batak. Tetapi, apa latar belakang kejadian dari tongkat itu? Kita tanya kepada Pak Siahaan. Pak Siahaan, Ya Pak ya, Edi. latar belakang sejarah kejadiannya itu. Tunggal Panaluan seperti yang disampaikan oleh Pak Butar-Butar. Terima kasih. Salam buat pemirsa N2 STP, Naomi TV. Selamat siang. Pertama kami mohon izin kepada tokoh-tokoh adat, juga para ilmuwan. Ini tentang Tunggal Panaluan ada beberapa versi. Ya. Jika penjelasan kami ataupun tentang apa yang kami tahu tentang Tunggal Panaluan Bigla, atau jika ada kurang sempurna, mari kita sharing untuk lebih masyarakat khususnya Batak Toba lebih menjiwai dan mendalami. Baik Pak Edi Saputra. Ya. Tunggal Panaluan itu menurut legenda atau cerita zaman dulu, itu terjadi karena ada saudara kandung yang dilahirkan kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Setelah mereka dewasa, mereka melakukan hubungan terlarang. Kemudian karena si perempuan kepengen memakan buah sesuatu pohon, kemudian abang kandung yang menjadi suaminya disuruh memanjat untuk mengambil buah. Kemudian si abangnya atau menjadi suaminya lengket atau melekat pada pohon itu dan melihat itu. Si perempuan atau yang menjadi istrinya menangis, dan ia juga mau membantu abang yang menjadi suaminya, dia juga lengket Ketika memanjat pohon itu. Iya. Oh. Jadi kalau filosofinya terjadinya Tunggal Panaluan itu, ada satu keluarga tinggal di kampung di Samosir, itu menurut legenda, yang bernama Guru Hatia Arahpane atau Datu Arahpane, dan istrinya bernama Nasidak Panaluan. Sekitar 7 sampai 8 tahun mereka belum diperoleh keturunan.
Sekitar sudah ada 8 tahun mengandunglah istrinya yang bernama Nasidak Panaluan. Pada saat mengandung, selalu suaminya, Guru Hatia Bulan, terbawa mimpi-mimpi buruk. Pada saat yang ditunggu-tunggu, melahirkanlah Nasidak Panaluan, kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Menurut orang Batak Toba, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menikah satu marga. Apalagi kembar saudara kandung. Ya, Dorongan masyarakat kampung dan penatua-petua kampung agar anak yang laki-laki dengan anaknya perempuan untuk dipisahkan. Setelah dewasa, anaknya yang laki-laki diberi nama Ajidonda Hatautan Situan Parbaring. Ajidonda Hatautan Situan Parbaring. Dan anaknya yang perempuan diberi nama Tapi Nausan Siboru Padaluan atau Sitapi Omas. Karena desakan masyarakat supaya dipisahkan oleh orang tuanya Guru Hatia Bulan tidak mampu lagi menghempang, sehingga diantarlah kedua anaknya laki-laki dan perempuan ke hutan. Oleh bapaknya dibangunlah pondok atau sopo untuk tempat mereka, dibarengi dengan seekor anjing untuk menjaga mereka. Pada saat itu mereka telah melakukan hubungan badan. Pada saat anak yang perempuan yang bernama Siti Omas tadi kepengen memakan satu buah, ada yang pokok di hutan itu, kemudian dia minta tolong kepada abangnya yang menjadi suaminya untuk memanjat pohon itu mengambil buahnya. Setelah memanjat, dia melekat di pohon itu. Melihat itu, si Boru Tioba Omas menangis dan ikut dia memanjat. Dia juga melekat di pohon itu. keduanya. Keduanya. Oke. Sampai di situ dulu, Oke. Pak Putar-Putar. Joni, Iya, itu kan sepintas legenda cerita iya. dari Pak Sihaan. Nah, berangkat dari suami istri yang melahirkan anak kembar sepasang laki dan perempuan, kemudian dan seterusnya melakukan larangan, ya kan, bagi orang Batak. Kemudian ada keinginan memakan buah, tetapi akhirnya lengket di pohon itu keduanya. Dari situ saja dulu, apa yang terbayang sama Joni? Yang terbayang dari cerita itu adalah ternyata latar belakang dari adanya tongkat ini oleh suatu kesalahan nih ya. Seperti itu, seperti ada hal yang bisa disebut mungkin haram yang telah dilakukan oleh pasangan ini. Apa ini ya latar belakang dari tongkat ini ya? Jadi bingung di mana hubungannya ya? Ya, Gitu. nanti akan kita dengar penjelasan selanjutnya. Pak Putar-Putar, Iya, ada tambahan dari keterangan Pak Sihaan tadi? ada. Sampai di tentang mereka berdua yang lengket di pohon itu. Iya. Sebenarnya akibat dari kelaparan itulah. Makanya si lelaki dilihatnya buah hau, namanya hau piu-piu tanggulang. Oh, Sedang berbuah dia. Nah, itulah yang diterangkan Pak Sihaan tadi. Berbuah dia makan enak. Ikut juga si adik perempuannya ini, iya. yang menjadi istrinya. Iya. Nah, wah, sudah melekat abangku. Wah, ingin dia mau melepaskan, Membantu menurunkan. Ternyata ikut juga dia melekat di situ. di pohon itu ya. Di pohon itu. Iya. Sampai beberapa macam itu yang melekat, yang ada di Tunggal Panaluan itu. Oke, sampai di situ, Pak Putar-Putar. Agak menyambung apa yang disampaikan Joni tadi dengan penjelasan Pak Putar-Putar. Sepertinya terjadi berawal dari satu kesalahan norma keadatan atau kebiasaan masyarakat Batak.
Pemirsa N2S TV, kami akan jeda beberapa saat, akan kami sambung kembali dalam dialog selanjutnya. Pesona budaya Tunggal Panaluan. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang Tunggal Panaluan. Terakhir tadi bahwa Pak Butar-Butar dan Joni ya mengangkat sedikit menguraikan seperti ada faktor kesalahan kejadian awalnya. Iya, Nah, kemudian mereka lengket di pohon yang berbuah itu seperti yang diceritakan Pak Butar-Butar. Kelanjutan keadaan itu, Pak Siahaan. Ya Pak Edi. Ya, sesudah mereka berdua kakak beradik yang suami istri inilah, kan begitu ceritanya. Ya. Lengket di pohon itu. Selanjutnya bagaimana? Baik Pak Edi Saputra, setelah keduanya melekat atau lengket di pohon yang mau diambil buahnya, tadi yang dijelaskan Pak Butar-Butar, Ya. bahwa nama jenis kayu itu ada si piu-piu, ada juga namanya kayu tada-tada. Karena keduanya sudah melekat dan mereka berdua dijaga seorang anjing. Seekor anjing. Iya. Anjing itu melihat bahwa keduanya, tuannya sudah melekat di pohon, kemudian dia balik ke kampung dengan membawa selendang si perempuan. Sampai di kampung oleh guru Hatia melihat itu, kemudian dia menangis. Dia mengikuti anjing itu kembali ke hutan. Dilihatnya bahwa anaknya laki-laki dan gurunya sudah melekat di pohon tada-tada tersebut. Kemudian dia menangis, meraung-raung, balik ke kampung. Dia panggillah orang sakti atau bahasa Batak itu banyak, datu atau dukun. Ya. Dia beritahu bahwa ada masalah, ada kejadian anak saya yang di hutan sama guru saya yang telah saya ungsikan di hutan sudah melekat di kayu. Ya. Kemudian berangkatlah guru Hatia arah Pade ke hutan dan benar melihat bahwa anaknya yang laki-laki dan burunya sudah melekat di pohon itu. Oleh datu atau dukun itu mengatakan dengan membaca, menterai supaya yang kedua anak itu bisa diangkat. Ternyata setelah si dukun memanjat, dia juga melekat di pohon itu. Kembali lagi dia ke kampung, dia panggilnya lagi minta tolong kepada dukun yang lain. Juga melekat, sampai 7 orang dukun dia melekat Di pohon itu ya? di pohon itu. Tapi ku sedikit tulang, Pak, dari tadi kan dukun Ya. dipanggil-panggil. Apa nggak ada pendeta atau haji atau ustadz atau sebangsa keagamaan kita, apa masih itu nggak ada agama ya? Maksud Pak Siahaan dukun ini, inilah namanya apa namanya itu? Ada kutub
yang 7 hari 7 ada mempunyai ilmu. Iya. Itu yang dimaksud Pak Sian ini. Iya, tapi kan dari tadi kan ada terus, namanya Pak. itu Pangulu Balang. Jadi Pangulu Balang. Nak Joni Iya. masih muda. Zaman itu belum ada dikenal agama. Itu dia. Dulu masih agama Parmalim. Parmalim itu apa, Pak? Parmalim itu yang mengikuti ajaran agama Sisingamangaraja. Oke. Itulah aliran kalau di negara kita ini dimasukkanlah ini ke aliran kepercayaan, Iya, bukan iya, ke departemen agama. Ya. Iya, iya. Legenda itu menceritakan bahwa dulunya masyarakat Batak Toba belum mengenal agama. Oh, iya, iya. Mereka yakin kepada datu atau orang sakti bisa mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Oke. Oleh dukun yang ke-8, dia baca mentrai dengan memberikan sesajen-sesajen. Terdengarlah suara dari pohon ini. Oh. Tebanglah aku, Ya, bawa ke kampung. Agar nantinya guru Hatia Bulan ini, kalau rindu sama anaknya, sama borunya, bisa dia lihat. Gorgalah ini, ukirlah ini, buat jadi tongkat sakti. Itulah terjadinya Tunggal Panaluan ini. Jadi kalau kita lihat di Tunggal Panaluan itu, Iya. yang melekat di Tunggal Panaluan itu, satu, Aji Donda Hatautan, adiknya perempuan, Iya. kembarnya, tapi Nawason, si Tapi Omas, 7 dukun. Dukun pertama, Datu Pulu Panjang Nauli. Iya. Datu kedua, si Parjabulan. Datu ketiga, Namel Luselus. Datu keempat, Guru Mangatar Porang. Kelima, si Sanggar Meoleol. Iya. Keenam, si Upar Manggalele. Dan ketujuh, Bari Sokar Pangururan. Itulah ke-7 dukun yang melekat di pohon tada-tada itu. Sedikit tulang. Ya. Dari 7 dukun tadi atau nama-namanya tadi, kayak nggak ada marga. Yang nggak ada yang marga saat itu. Belum. Bah, Baik Nak Joni, sebenarnya ini dari kita sejarah kita tahu, Iya, kita iya. pelajari ataupun kita baca, bahwa dulunya tidak ada marga, itu nama orang. Ya, marga itu kan Sal, dari saya Sihaan. iya, iya. Opung-opung saya dulu namanya Sihaan. Timbullah anak, dibuatlah marganya. Jadi zaman dulu tidak ada marga. Nggak ada marga. Nggak ada marga. Berarti nama-nama orang ini yang disebutkan tadi itu jadi marga lah itu. Jadi marga lah itu. Diadopsi jadi marga lah. Oke. Terjadilah marga-marga. Jadi setelah ke-7 dukun itu melekat, datang dukun ke-8. Karena tadi sudah dari pohon itu ada suara, ditebanglah pohon ini, dibawalah ke kampung. Makanya di Tunggal Panaluan diukir di situ saudara kembar 2, 7 dukun. Ada juga binatang melekat, ular. Pada saat ular ini melihat saudara kembar ini lengket, dia mau mengambil, ternyata dia juga melekat. Jadi di Tunggal Panaluan itu 7 dukun, 2 saudara kembar, ada juga binatang. Iya, iya. termasuk anjing itu. Kalau anjing sebagian legenda ada bilang melekat, tapi kalau kita teliti lebih dalam, kita pikirkan kemungkinan anjing itu tidak, karena dia lah memberitahu sama orang tuanya bahwasanya sudah melekat. Kemudian di Gorgala ini, Di Gorga itu dia apa maksudnya? diukir, Oh, diukir. dibuatlah jadi tongkat Panaluan. Beda dengan Palehat Raja. Ada juga tongkat di suku Batak Toba, namanya Palehat Raja. Beda lagi tuh, Pak. Beda. Itu juga diukir. Tetapi di tongkat Palehat Raja itu yang ada seorang raja berkuda. Dan tidak ada lagi pengawalnya. Tapi aku potong dulu lagi, Pak, kan. Ini tadi di Gorga kayu itu Ya. karena lengketlah beberapa orang di situ. Ya. Sebenarnya maka itu lengket kenapa sebenarnya, Pak? Apa karena perbuatan si manusia kembar ini atau pohon itu yang sakral atau ada kesalahan lain sebenarnya? Baik, Dak Joni. Karena ada
larangan, ada kesalahan. Ya, itu dia tadi. Ini hukum dari dewa-dewi, penguasa alam. Iya. Inilah satu-satunya jalan menghukum keduanya karena mereka sadar kandung telah melakukan hubungan terlarang atau hubungan badan. Dan si istrinya, adik kandungnya sudah mengandung. Berarti Jadi, sebenarnya pohon itu bukan membuat orang lengket, Pak? Bukan? sejauh itu di legenda itu Oh, oke. kita belum, Ya, tapi ya. kita berdasarkan legenda kita baca, Ya. karena ini adalah hukuman dari dewa-dewi, Iya. ini menjadi amanah, bahasa Bataknya tona, Iya. kepada masyarakat Batak, Ya. ini khusus ya, Kayak perantara lah itu ya. ya, jangan kerjakan lagi kawin semarga, apalagi saudara kandung. Ya, sampai di situ. Ya, Artinya Joni, Iya. mungkin ini cikal bakal kejadian, ya kan? Iya. Sehingga adanya larangan perkawinan satu marga. ya, Itu kira-kira. Karena ya merupakan suatu ketentuan, ya tidak baik atau ada hal-hal yang harus dihindari, kan begitu. Pemirsa Pesona Budaya N2S TV, pada cerita selanjutnya nanti yang merupakan sesi terakhir bagian pertama tentang Tunggal Panaluan. Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya N2S TV, bahwa hal-hal yang mencakup kedaerahan dimanapun di Nusantara ini, seperti di Pulau Jawa yang terkenal dengan tombak atau keris, kemudian ada mandau dari daerah Kalimantan, ada rencong di Aceh, dan badik dari Sulawesi Makassar. Ternyata di Tanah Batak ada Tunggal Panaluan. Pak Siahan, siap Pak Edi. tadi sempat diceritakan beda Tunggal Panaluan dengan Palihak Raja. Palihak Raja. Pertanyaan ini, mengapa akhirnya tongkat yang disebut oleh Joni tadi sebagai tongkat yang sakti itu Ya, diberi nama Tunggal Panaluan? baik Pak Edi. Tadi kita sama-sama sudah mendengar tentang bagaimana terjadinya Tunggal Panaluan itu, Ya, di mana saudara kembar, kemudian 7 orang dukun melekat. ya, Tunggal Panaluan itu dibuatlah menjadi perisai orang Batak. Karena apa? 7 roh manusia beserta binatang melekat di kayu itu. Dan suara dari pohon itu yang disampaikan kepada dukun yang terakhir ke-8, buatlah ini sebagai kenangan dan jadikan sebagai tongkat perisai untuk bagi kaummu nantinya, maksudnya untuk orang Batak. ya, Jadi kalau kita membuat Tunggal Panaluan ini, ada mitosnya, ada sesajennya, ya, ada ya. berbagai elemen yang kita buat. Seperti kalau kita baca legenda itu, pertama kali Tunggal Panaluan itu adalah 5 orang anak dibunuh, digongseng, kemudian abunya dimasukkan karena sudah dilobangi kayu ini, tongkat ini dimasukkanlah ke dalam Rongga tongkat kayu, ini, tongkat rongga tongkat ini, Iya. kemudian
juga berbagai tanam-tanaman, obat-obatan, dan juga dari binatang-binatang bersatu padu lah ini menjadi suatu kekuatan manusia dengan binatang dengan roh lain, sehingga kalau kita semakin mendalami bahwa Tunggal Pandaluan itu sungguh-sungguh aneh dan sungguh bisa kita percaya apa enggak, ya. Tapi legenda itu ada orang Batak bilang Putana Pardolo martukot siala gudi adat uhum napi duka ni Putana Pardolo ikut tonota siapun. Artinya petua titah yang disampaikan orang-orang tua dulu pada masa kini harus jika ada yang masih kurang mohon kita perbaiki. Tapi kalau ini Tunggal Pandaluan diberikan kepada seorang dukun yang sakti. Dialah yang mampu memegang dukun ini, dialah yang mampu memelihara Tunggal Pandaluan ini. Jadi begini Pak Siahan, inti daripada penjelasan ini adalah bahwa keberadaan Tunggal Pandaluan itu akhirnya mengandung unsur mitos, kemudian sakral, dan ada juga magisnya. Magic ya. Ya, ada magisnya seperti itu ya. Kalau itu kita akui. Iya. Nah, itu barangkali yang sejak awal dikatakan oleh Joni tadi, setahu dia itu adalah tongkat sakti. Ya. Nah itu dia Pak Edi. Sedikit ini tukang atau Bapak, Tunggal Pandaluan dari namanya aku penasaran. Kenapa dikatakan tunggal? Kenapa dikatakan Pandaluan? Tadi nama dari si ibu ada Pandaluan. Apa ada hubungannya penyebutan namanya ini? Baik Nak Joni, sebenarnya sebelum terjadi Tunggal Pandaluan itu, nama si istri atau orang mama kandung yang lengket itu sudah namanya terakhir Pandaluan. Tapi bahasa Batak, setahu saya, bahasa tunggal itu sudah di bahasa Indonesia kan, tunggal itu satu. Pandaluan itu mampu mengalahkan, mampu mengusir bawa penyakit, mampu menyarang hujan, mampu mengobati orang sakit, dan lain-lain. Dan Tunggal Pandaluan ini diperoleh seseorang itu sudah orang sakti. Baik, kalau begitu Joni, ada pemahaman kita bahwa akhirnya keberadaan daripada tongkat Tunggal Pandaluan ini sejak awalnya memang dijaga atau dipegang oleh seorang datu. Melalui kesaksiannya pula akhirnya tongkat ini bisa membantu kehidupan masyarakat. Misalnya seperti mengusir wabah penyakit, mendatangkan hujan pada musim kemarau. Itu yang sering kita dengar, ya kan? Pak Butar-Butar. Nah, cerita dari Pak Siahan ini kan tadi melengkapi bincang kita. Saya katakanlah Pak Butar-Butar sebagai orang tua, ya kan? Dari seluruh rangkaian cerita dan kejadian Tunggal Pandaluan itu, menurut Pak Butar-Butar, masih adakah datu-datu di Toba sana yang memegang itu sampai hari ini? Kalau datu yang di Toba sana saya rasa nggak ada. Nggak ada karena sudah punah. Sudah punah. Pertama sekali yang memegang tongkat Pandaluan itu namanya Datu Pandudu. Datu Pandudu, kalau sudah ada yang mau diinginkan ya, langsung dipukul gondang. Kalau sudah dipukul gondang, didengarnya itu tongkatnya itu. Berbicara dia tongkat itu. Nah, makanya Datu Pandudu meminta gabe, meminta horas, meminta keselamatan, semuanya dari situ. Bahkan meminta perlawanan. Tahu zaman dulu, kata-kata dahulu, zaman Pidari. Ngerti Bapak Pidari itu? Pidari itu peperangan sebelum datang penjajah. Itulah Pidari. Nah, jadi supaya kita menang, bisa tongkatnya itu didengarkan. Tapi belum sempurna ya tentang tongkat ya. Belum sempurna. Di bawah pepegangan tongkat itu, salah satu dari atas dia manusia sampai 7 tingkat. Sesudah dapat pegangan, baru pertama itu anjing, ular,
ular, baru ular itu dua. Ular dari dengan ular masak. Disebut di sana itu ular dari dengan ular masak. Iya. Nah, baru sesudah itu, itulah tadi dibikin lubang. Yang dijelaskan Pak Syah. Iya. Dibikin lubang, seluruh ramuan-ramuan masuklah di situ, mempertajam apa itu, isi daripada tongkat itu. Baik. Baru sesudah itu diukirlah besi, diukir besi untuk ke bawah. Makanya bukan kayu semua, ada ditempah dari besi supaya bisa diberdirikan di depan rumah atau di halaman rumah, supaya bisa dia Tunggal Panaluan itu berdiri. Oh, baik. Sampai di situ dulu. Tapi masih panjang Iya, ceritanya. iya, baik. Inti yang dapat saya ambil dari cerita Pak Butar-Butar ini tadi, bahwa awalnya itu tidak sembarang orang bisa menjaga atau memegang Tunggal Panaluan ini. Kan seperti itu tadi. Berperang mereka. Artinya begini, yang memegang tongkat itu tidak sembarang orang. Kan seperti Tidak sembarang orang. itu benar ya Pak Syahan ya? Betul-betul. Iya. Karena apa? Kalau Tunggal Panaluan ini kita miliki, bukan sembarangan orang. Itu karena ada saktinya. Iya, iya, iya. Dan Tunggal Panaluan ini ditempatkan di suatu ruangan. Di suatu ruangan Ada tempat khusus ya? Ada khusus. Iya. Dan ada dalam waktu tertentu ada dilakukan pemujaan, Ada ritual. ada ritual. Oh, seperti Ada itu. kasih makanan ini. Oh, iya, iya. Tetapi pada saat ini Tunggal Panaluan itu kan sudah duplikat zaman sekarang ini. Baik, Banyak iya. dijual di Parapa. Iya, iya, Gitu. baik. Itu dia juga yang aku Nah, penasaran juga ya, nih ya, Pak ya. kan. Masih adanya tongkat itu sampai sekarang atau kayak mana? Karena Jadi- kalau diduplikatkan atau dikembarkan dia masih di situ kekuatannya itu gitu. Baik, Joni. Iya. Ini akan kita lanjutkan. Iya. Pemirsa N2 TV yang berbahagia, kami akan kembali melanjutkan cerita dan sejarah tentang tongkat Tunggal Panaluan yang bisa disebut sebagai tongkat yang sakti, tongkat yang keramat seperti itu ya, karena mempunyai nilai mitos, kemudian ada spiritualnya dan magicnya, magic. Jadi untuk melanjutkan perbincangan itu akan kami sambung dialog ini pada episode berikutnya atau episode yang kedua, Tunggal Panaluan. Untuk menutup bagian pertama ini, ya terima kasih Pak Syahan, Ya Pak Edi Saputra. Pak Butar-Butar, Iya, Pak dan Edi. anak muda Joni Sombing. Iya, Pak, Mudah-mudahan menambah perbendaharaan tentang Tunggal Panaluan. Bergiatlah untuk Ya. mengembangkan dan memperdalam budaya Batak. Iya. Kak Joni. Siap. Pemirsa, sampai jumpa di bagian atau episode kedua Tunggal Panaluan. Salam dari kami, tim kreatif Pesona Budaya N2S TV, dan kami yang berdialog hari ini. Sampai jumpa dan Horas. Horas.